Hai 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 buat parents yang lagi mau ngajarin anaknya membaca, tenang jangan khawatir karena aku punya cara jitu untuk mengajarkan anak membaca tanpa dieja dalam waktu yang cukup cepat dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Penasaran gimana caranya? Tonton videoku sampai habis ya. Oke, apa yang pertama-tama parents harus pastikan ketika mau ngajarin anak membaca adalah pastikan anak sudah hafal huruf A sampai huruf Z, yaitu A, B, C, D, E, F sampai Z ya. Nah, juga pastikan anak-anak bukan hanya mengetahui nama huruf, tapi juga mereka sudah bisa menulis huruf per huruf, seperti huruf A, huruf B, huruf C. Nah, kalau belum bisa ini, pastikan mereka bisa dulu. Baru kita akan beralih ke cara belajar membacanya. Kalau lompat dari sini, nggak bisa ini, kemudian kita ajarkan ini akan sangat sulit gitu untuk mengajarkan anak membaca. Oke, kalau anak sudah tahu cara membaca hurufnya, kemudian sudah tahu cara menulisnya, kemudian baru bisa ajarkan membaca. Nah, huruf apa yang perlu anak ketahui dulu, yaitu huruf kecil dulu. Huruf A, B, C seperti ini, kalau mereka sudah bisa, kemudian kita lanjut ke huruf kapital. Kenapa? Aku ngajarinnya huruf kecil dulu karena kedepannya setiap buku-buku itu akan lebih banyak untuk huruf kecil dulu dibandingkan dengan huruf besar. Jadi supaya anak familiar ketika membaca buku cerita dan sebagainya, mereka lebih dulu diajarkan huruf kecil. Oke, lanjut ketika anak-anak sudah bisa A sampai Z, sudah hafal dan sudah bisa menulis. Selanjutnya, ajarkan anak tidak dengan babi bu bebu, tapi per suku kata dengan huruf vokal A terlebih dahulu. Seperti misalnya ini, ba, ca, da, fa. Nah, kalau seperti ini akan lebih cepat dibandingkan dengan anak harus belajar babi, bu, bebu, caci, cuci, eco. Anak akan kebingungan. Tapi kalau dengan huruf vokal A semua, itu akan sangat mudah bagi anak. Contohnya seperti ini. Aba, aba, baba, baca, baba. Nah, ajarkan tanpa mengeja ya parents. Jadi langsung aja kita kasih aba-aba. Ini A, ini ba. Ini A, ba. Aba. Kemudian minta anak untuk sendiri membaca, mereka pasti bisa. Karena mereka sudah hafal huruf tadi. Kemudian kita minta anak untuk membaca ini A, ba, ba, ca, ba. Nah, kalau mereka sudah bisa sampai sini, kemudian kita lanjut aca, kemudian lanjut sampai bawah. Kalau mereka sudah oke di sini dan kita ulangi dan mereka sudah bisa, kemudian lanjut untuk ngajarin menulisnya. Jadi kita akan dikte ya, ayo tulis ba. Maka anak akan bisa tulis ba. Ayo tulis baba. Maka akan tulis ba. Nah, cara belajar seperti ini akan lebih cepat dibandingkan kita tulis babi. Nanti anaknya akan bingung, dia harus tulis A atau harus tulis I gitu ya. Tapi kalau seperti ini dulu, mereka akan belajarnya lebih sistematis. Kemudian ayo tulis aba. Ba. Seperti ini. Nah, jadi kita dikte dulu ya. Misalnya, ayo tulis ba. Kita tutup dulu bukunya yang tadi udah dibaca. Kemudian kita minta anak untuk menulis ba. Mereka akan tulis seperti itu. Baca, nanti mereka akan tulis juga. Jadi akan lebih mudah. Lanjut, kalau sudah aba, aca, dada, afa. Kemudian kita lanjut sampai ke za. Za seperti ini. Nah, yang parents harus ingat, jangan dilanjutkan kalau anak belum bisa yang ini. Jangan lanjut ke halaman selanjutnya kalau anak belum bisa yang ini. Jadi, lebih baik diajarkan sampai anak lancar. Kalau udah lancar, baru kita lanjut ke halaman selanjutnya. Karena nantinya mereka akan ketemu ketemu dengan vokal-vokal I, ketemu dengan vokal
E, O, seperti itu. Jadi pastikan mereka udah bisa dulu. Dan ini ada model pembacaan seperti ini, suku katanya dicampur, jadi ada vokal A, ada vokal I yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Jadi kalau dilompat nanti anak-anak pasti akan bingung cara bacanya seperti apa, itu ya. Dan di sini ada kalimat sederhana dengan suku kata yang udah mereka pelajari di halaman sebelumnya, jadi nggak dicampur. Karena mereka belum belajar U, maka di sini tidak ada suku kata dengan huruf vokal U. Jadi mereka bisa belajar, oh aku bisa loh baca kalimat ini karena sudah baca di halaman sebelumnya, sudah hafal huruf vokal A, huruf vokal I. Jadi ketika membaca ini mereka nggak kesulitan lagi. Kayak gitu. Nah, kalau mereka sudah lancar membaca ini, baru kita lanjut ke huruf vokal U. Kemudian dicampur ada huruf vokal A, I, U, karena mereka sudah hafal di sebelumnya ya. Kemudian lanjut ke huruf vokal E dan huruf vokal U. Seperti ini ada kalimat-kalimat sederhana yang parents bisa ajarkan ke anak. Dan aku yakin anak-anak pasti mudah untuk mencernanya ketika mereka sudah lancar di halaman-halaman sebelumnya. Ini dia. Makanya aku saranin banget untuk parents punya buku ini. 60 jam pintar baca tanpa dieja. Untuk linknya akan aku kasih di deskripsi ya. Jadi parents bisa lihat nanti di kolom deskripsi aku. Ada link pembeliannya di Shopee. Nanti aku cantumin. Karena banyak toko yang menjual buku ini tapi nggak ori. Alhasil print-printannya tipis, terus huruf-hurufnya nggak jelas. Jadi aku saranin lebih baik beli yang orinya, cetakannya tebal seperti ini. Dan kertasnya juga oke gitu untuk dipelajari anak. Buku ini juga tulisannya cukup besar dan ada perbedaan per suku katanya. Kayak gini, ada perbedaan warna, jadi anak-anak nggak kebingungan untuk belajarnya. Karena awal-awal mereka pasti kan butuh yang full color gitu ya. Jadi supaya lebih mudah untuk membedakan per suku katanya, warnanya dibedakan. Oke, nah ini juga bukunya lengkap. Jadi ketika anak sudah selesai belajar pakai buku ini, aku pastikan anak-anak udah bisa baca kalimat-kalimat yang sulit seperti ini. Kita tidak boleh bohong, juga tidak baik sombong. Dan ketika mereka selesai, aku yakin mereka udah bisa baca koran sih. Karena memang diajarkannya lengkap pakai buku ini gitu. Tuh, bisa dilihat. Nanti pelan-pelan diajarkan ngangi ngungengo, nyanyi nyunyenyo, men, me, ber, ter, gitu ya. Sem, akhiran ia, ai, au, seperti ini. Oke, yang penasaran bukunya bisa cek di YouTube aku. Aku banyak banget review buku ini dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Bisa cek-cek. Dan kalau udah yakin mau beli, langsung aja klik di kolom deskripsi aku. Di sana aku akan cantumkan link Shopee-nya. Oke, itu aja. Nggak sulit kok ngajarin anak membaca. Apalagi kalau udah tahu sistem dan caranya seperti apa. Aku udah pengalaman. Aku ngajarin pakai babi bu bebo dan hampir 3 bulan anaknya nggak ngerti-ngerti dan salah terus, mana ba, mana bi, mana bu. Tapi kalau cara seperti ini, anakku gampang banget belajarnya. Begitu dibukain buku ini dan mereka langsung bisa baca karena gampang banget caranya dibandingkan dengan cara-cara lainnya. Pastikan ya nggak dieja dan pastikan kalau udah selesai langsung ngajarin nulis. Didikte aja supaya anak makin lancar gitu cara baca dan cara tulis. Jadi ketika nanti selesai pakai buku ini mereka udah bisa baca dan udah bisa nulis juga. Oke, itu aja videoku hari ini. Kalau ada pertanyaan, parents bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan aku bantu jawab sebisa aku. Thank you for watching. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.